Sebagian besar orang mungkin mengenal keluarga Romanov sebagai dinasti kerajaan yang memerintah Rusia sebelum era Uni Soviet. Namun, dinasti Rurik adalah dinasti yang pertama kali mendirikan dan memimpin negara tersebut. Rurikid memerintah selama hampir 750 tahun sebelum akhirnya digantikan oleh Romanov. 1. Benarkah Rusia didirikan oleh orang-orang non-Slavia? Ya, kemungkinan besar mereka adalah orang-orang Varangia, sebutan bangsa Viking pada abad pertengahan. Namun demikian, kronik Rusia abad ke-12 menyebut mereka orang-orang Rus. Menurut kronik, orang-orang Finik dan Slavia Timur dari negeri di barat laut, wilayah Rusia kuno, memanggil seorang pangeran Varangia bernama Rurik, meninggal pada tahun 879, untuk memerintah pada tahun 862. Perselisihan terjadi di antara mereka, sehingga mereka mulai berperang satu sama lain. Mereka kemudian berkata, "Mari kita cari seorang pangeran yang dapat memimpin kita dengan adil sesuai hukum." Karena itu, mereka pergi ke luar negeri menemui orang-orang Rus Varangia. Orang-orang Varangia ini dikenal sebagai orang Rus. Tapi ada pula yang menyebut mereka orang Swedia, sementara yang lain menyebut mereka orang Norman, Angli, dan Goth, begitulah mereka dikenal. Orang-orang Jut, Slavia, dan Krivit kemudian mengatakan kepada orang-orang Rus, "Seluruh negeri kami luas dan kaya, tetapi kacau. Silakan datang untuk memimpin dan mengatur kami." Kronik Poves Vremeny Hled, catatan sejarah Rusia, abad ke-12. Rurik datang bersama sekutu-sekutunya, kronik menyebut mereka saudara, Sineus dan Trufer. Mereka mendirikan kota Ladoga dan Novgorod, Beluzero, dan Izborsk. Peristiwa bersejarah ini, yang juga dikenal sebagai pemanggilan bangsa Varangia, merupakan titik awal pendirian negara Rusia. Trufer dan Sineus meninggal tidak lama setelah wilayah mereka didirikan, dan Rurik mengkonsolidasikan daerah-daerah ini ke dalam wilayahnya sendiri. Pengganti Rurik, dimulai dengan putranya, Igor, 878–945, melanjutkan dinasti Rurik, yang kemudian juga dikenal sebagai Rurikid. 2. Berapa banyak Rurikid yang hidup pada masa itu? Beberapa ratus. Namun, angka pastinya tak dapat diprediksi karena kurangnya sumber sejarah. Pohon keluarga Rurikid yang paling komprehensif dapat dilihat di sini. Pada abad ke-11, dinasti menjadi lebih besar dan subdinasti mulai terbentuk. Banyak pangeran memerintah ratusan kota di seluruh Rusia, sehingga menciptakan pemecahan feodal di negara itu. Ada lebih dari 5 cabang utama dinasti pada saat itu. 3. Berapa lama mereka memerintah Rusia? Selama 748 tahun, dari tahun 862, saat Rurik dan saudara-saudaranya dipanggil, hingga 1610, saat Tsar Rurikid terakhir, Vasili IV dari Rusia, Vasili Suisky, dijatuhkan. 4. Siapa Rurikid yang paling terkenal? Vladimir yang Agung, sang pembaptis negeri Rus. Yaroslav yang bijak, pendiri hukum Rusia yang pertama, Ruskaya Pravda. Vladimir kedua Monomah, pemersatu Rus Kiev. Yuri Dolgoruki, pendiri Moskow. Alexander Nevsky, penakluk Ordo Teutonik atau Ordo Religius Katolik yang berasal dari Jerman. Ivan I dari Moskow atau Ivan Kalita, yang mulai menyatukan negeri di bawah Moskow sebagai pusat pemerintahan. Dmitri Donskoy, yang mengalahkan Mongol Tatar dalam pertempuran Kulikovo. Ivan III yang Agung, Pangeran Agung Moskow yang pertama. Ivan IV yang mengerikan, Tsar Rusia yang pertama. 5. Kapan dan mengapa kekuasaan dinasti Rurik berakhir? Vasili Suisky, tahun 1552 sampai tahun 1612, merupakan Tsar Rurikid terakhir yang memimpin Rusia pada tahun 1606, setelah kematian Dmitri pertama palsu, seorang Tsar palsu. Suisky berasal dari cabang Suzdal, keluarga Rurikid. Ia memerintah selama 4 tahun, namun tidak pernah diakui secara luas. Ia bahkan hanya memiliki sedikit atau hampir tidak memiliki wewenang sama sekali di Moskow. Pada tahun 1610, ia digulingkan oleh Pangeran Vorotensky dan Mstislavsky. Suisky kemudian menjadi seorang biarawan dan meninggal 2 tahun kemudian di Polandia. 6. Apakah Rurikid dan Romanov memiliki hubungan darah? Ya, dinasti Romanov memiliki leluhur dari Rurikid, yaitu Feodor Koska, yang wafat pada 1407.
Cicitnya, Roman Zaharin Koskin, wafat pada 1543, adalah nenek moyang dinasti Romanov. 7. Berapa banyak Rurikid yang tersisa setelah Romanov berkuasa? Dinasti Rurikid kehilangan tahta karena Zemsky Sobor, atau parlemen pertama Rusia pada abad ke-16 dan ke-17 memilih Mikhail Fyodorovich pada tahun 1596 sampai tahun 1645. Tsar Romanov pertama, sebagai pengganti tahta pada 1613. Jadi, Romanov mengambil alih tahta secara sah. Meskipun demikian, keturunan Rurikid tetap dihormati. Mereka semua tetap memegang gelar pangeran mereka bahkan setelah reformasi Pyotr yang Agung. Pada awal abad ke-18, ada 47 dinasti pangeran Rusia, sebagian besar dari mereka adalah cabang Rurikid. Pada 1880-an, 36 di antaranya bahkan masih ada. Mereka menjalani kehidupan yang berbeda, tetapi sebagian besar melayani negara sebagai pegawai pemerintah atau perwira militer. Saat ini, ada ribuan individu yang membawa DNA Rurikid. Nikita Lobanov-Rostovsky, lahir pada tanggal 6 Januari tahun 1935, seorang ahli silsilah dan kolektor, merupakan salah satu keturunan Rurikid modern yang terkenal. Profesor Fisika Rusia, Andrei Gagarin, tahun 1934 sampai tahun 2011, adalah contoh lain yang terkemuka dari keturunan Rurikid. Dia menikah 3 kali dan merupakan ayah dari 2 putri dan seorang putra. Pangeran Dmitri Sakhovskoy, lahir 1934, keturunan Rurikid lainnya, adalah seorang profesor di bidang filologi. Dia tinggal di Paris, Prancis.